Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Deskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita coba membuat video lagi, yaitu cara menyablon kantong plastik ataupun plastik bening seperti ini. Nah, tipnya bagaimana atau triknya bagaimana itu sebenarnya tergantung dari catnya ya, atau tintanya. Biasanya untuk sablon plastik seperti ini ataupun kantong kresek ataupun bahan plastik lainnya itu menggunakan cat plastik atau tinta plastik, yaitu bisa menggunakan tinta Toyo Polymer ataupun Sunless PP HDPE ya. Nah, itu yang khusus untuk sablon bahan plastik seperti ini. Terus gimana supaya tidak mudah mampet di screen? Jadi tintanya harus diendapkan dulu sekitar 1 mingguan, yaitu dengan cara jika tinta masih baru dibuka lalu dikasih M4. Nah, setelah dikasih M4 diaduk-aduk dan dibiarkan terbuka kurang lebih 1 mingguan. Nah, jika buru-buru mau dipakai, kemungkinan 3 harian sudah bisa dipakai. Nanti teman-teman bisa coba, silahkan dibuka jika tintanya masih baru, dikasih 4, diangin-anginkan sekitar 3-4 hari atau sampai 1 minggu. Nah, dalam kondisi terbuka itu setiap hari sambil sering diaduk-aduk. Oke, untuk sekarang kita akan melihat proses sablon plastik bening ya. Nah, bagaimana caranya dan bahannya apa aja, nanti saya tuliskan di deskripsi, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya untuk bahan-bahan sablon plastik atau kantong plastik. Sekarang kita lihat video cara atau prosesnya menyablon kantong plastik. Oke, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Nah, untuk mengerjakan sebuah cetak sablon kantong plastik, kita menggunakan meja yang biasa, jadi tidak pakai meja yang khusus dan hanya menggunakan meja kayu biasa, kemudian dikasih kaca. Nah, kemudian untuk screennya bisa menggunakan T150 ataupun T165. Nah, kemudian untuk rakelnya yang bahan gesut, di sini kita menggunakan rakel lancip ya. Jadi untuk sablon plastik bisa menggunakan rakel lancip ataupun rakel kotak. Tapi yang kita praktekkan sekarang kita menggunakan rakel lancip. Nah, untuk tekanan biasa ya, tidak usah terlalu nekan, itu sebenarnya sudah keluar untuk catnya. Kemudian untuk mejanya harus menggunakan meja yang datar ya, datar dan rata. Bisa juga menggunakan kaca di bawah screennya. Nah, seperti ini untuk proses cetak sablon plastik bening. Kemudian untuk membersihkan screennya kita ganjal. Nah, jika terjadi mampet ya, kita menggunakan stik yang ujungnya kita kasih kain seperti ini. Kita bersihkan dengan dibasahi M4. Nah, lalu sebelah kiri kita siapkan papan triplek seperti ini untuk menaruh hasil-hasil dari sablonannya. Karena untuk sablon kantong plastik atau plastik itu harus cepat ya, jadi supaya tidak mudah mampet di screen. Nah, kemudian setelah kita bersihkan screen, kemudian kita tes dulu di kertas. Setelah dites di kertas, baru kita mulai lagi di media sablonnya, yaitu kantong plastik ataupun plastik bening seperti ini. Nah, untuk proses cetak sablon plastik sebaiknya dikerjakan 2 orang. Jadi yang satu khusus bagian gesut dan yang asistennya bagian menata. Karena jika nyablon plastik sendirian nanti akan kerepotan untuk menatanya, karena nanti jika terlambat menata, screen biasanya sudah buntu, sudah mampet atau sudah kering untuk catnya yang di screen. Nah, jadi untuk sablon plastik baiknya dikerjakan untuk 2 orang, atau bisa juga menggunakan meja bulat jika mau dikerjakan sendiri, jadi tanpa asisten.
teman-teman bisa praktekkan ya untuk sablon plastik. Ini santai ya, karena untuk catnya sudah jadi, sudah diendapkan, sudah netral, jadi sablonnya santai. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Nah, jika terjadi mampet atau buntu, kita bersihkan screen dengan menggunakan stick yang ujungnya dibasahi dengan M4, dan kita gunakan untuk membersihkan screennya seperti ini. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang masih pemula ataupun teman-teman yang belum pernah menyablon plastik, ataupun yang baru pertama mau menyablon basis minyak atau kantong plastik. Setelah dibasahin atas, kemudian bagian bawah kita lap dengan kain yang dibasahi dengan M4. Lalu setelah itu dites dengan kertas sambil dicek. Jika hasilnya sudah bagus, bisa langsung disablon di plastiknya seperti ini. Nah, jika hasilnya masih kurang bagus, kurang mantap, ya kita tes lagi di kertas sampai benar-benar sempurna. Nanti setelah benar-benar bagus, baru lanjut di plastiknya. Untuk catnya juga sambil diperhatikan, jika sudah mulai mengental atau agak berat bisa ditambah M4. Nah, M4 nya caranya diteteskan di screen terus diaduk-aduk. Nah, seperti ini untuk proses cetak sablon kantong plastik bening atau plastik kiloan. Sekarang akan kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini adalah kurang lebih seperti ini. Untuk hasil sablonannya, ini posisi ditaruh di sebelah kiri dari meja sablonnya. Nah, untuk proses sablonnya dikerjakan oleh 2 orang atau 1 asisten, 1 bagian operator, bagian ngesut. Nah, lalu jika mau menyablon kantong kresek juga sama ya prosesnya seperti ini. Cuman untuk kantong kresek, untuk tekanan rakel harus agak ditekan. Biasanya tidak keluar karena tipis dia. Untuk tas kreseknya, nah teman-teman usahakan jika menyablon kantong kresek, beli tas kreseknya yang agak tebal supaya mudah disablon. Kalau kantong kreseknya tebal bisa ditumpuk 5 ya, tapi kalau kantong kreseknya tipis seperti ini, jadi nyablonnya harus satu-satu. Kalau ditumpuk biasanya nanti hasilnya bleber-bleber karena kantong plastiknya tipis. Jadi harus satu-satu untuk kantong kresek yang tipis. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video cara sablon kantong plastik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe.